Jadi, aku percaya semua yang kita lakukan itu pasti ada bertabrakan dengan rasa malas. Kalau aku lebih menyarankan, kalau memang baru mau mencoba untuk melampiaskan perasaan itu, ambil kertas, ambil pulpen. Lebih baik seperti itu daripada mengetik. Nah, karena menurutku ya, dan pengalamanku itu, kalau kita menulis di kertas ataupun di buku, ketimbang kita mengetik itu, feel dan kejujurannya itu beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Kata Loka yang dipersembahkan oleh penerbit Detak Pustaka. Tentunya di sini bersama dengan saya Ayuno saya teman-teman. Nah, di episode kali ini kita akan berbicara tentang patah hati nih teman-teman, sebuah pengalaman yang seringkali sunyi meski hampir semua orang pernah mengalaminya. Luka yang tidak selalu terlihat tapi pelan-pelan memengaruhi cara kita memandang diri sendiri, cinta dan harapan. Nah, teman-teman, di episode kali ini bukan tentang siapa yang salah atau bagaimana seharusnya melupakan ya, teman-teman. Tetapi ini adalah sebuah ruang untuk mendengarkan, merasakan, dan memahami proses penyembuhan dari sudut pandang yang sangat personal, yaitu pengalaman seorang penulis yang belajar merawat lukanya sendiri. Nah, tentunya teman-teman, kalau teman-teman di sini sedang merasakan kehilangan, sedang berusaha pulih mungkin, atau sekadar ingin ditemani ya dalam keheningannya, semoga episode ini bisa menjadi ruang aman untuk teman-teman semuanya ya. Nah, di episode kali ini tentunya Nosa tidak sendirian ya teman-teman. Di sini Nosa akan ditemani oleh penulis Detak Pustaka yaitu Kak Zaskia. Kita sapa dulu. Halo Kak Zaskia. Halo teman-teman pendengar semuanya, perkenalkan nama aku Zaskia Zawal Samara. Bisa teman-teman yang baca karyaku panggilnya Zaski. Itu. Nah, aku sudah punya dua buku yang terbit di Detak Pustaka. Ada buku Teruntuk Laut yang barusan terbit bulan lalu dan juga ada Sri Stadio Semesta. Nah, Sri Stadio Semesta itu terbit di tahun 2022. Oke, mantap sekali. Mungkin bisa perkenalkan diri juga Kak Zaskia, asalnya dari mana, terus sekarang kesibukannya apa nih Kak? Kalau aku dari Kota Palu, Sulawesi Tengah. Cuman saat ini lagi sementara di Papua. Oke, kesibukannya apa nih Kak Zaskia sekarang? Kalau aku sekarang nulis, terus juga biasa jadi editor, editor dan mentor kepenulisan, dan juga aku lagi kuliah. Oke, mantap sekali. Oke, sebagai prolog ini ya, Kak Zaskia ya, sesuai dengan tema kita pada episode kali ini nih. Menurut Kak Zaskia nih, apa sih arti dari patah hati itu, Kak? Oke, kalau menurutku patah hati itu adalah sebuah luka emosional yang hadir akibat kecewa secara ekstrim, dan juga kita kehilangan orang yang kita sayang, dan juga penolakan. Nah, biasanya patah hati ini melahirkan kesedihan berkepanjangan, kecemasan, atau juga hilangnya motivasi. Seperti itu, Kak, kurang lebih. Oke, nah kira-kira nih ya Kak, kita flashback lagi. Kapan nih sebenarnya Kak Zaskia pertama kali nih menyadari bahwa kehilangan atau perpisahan itu benar-benar menyakitkan, Kak? Oke, sebenarnya aku percaya semua orang itu pasti pernah patah hati ataupun kehilangan ataupun kecewa dari masa kecil. Nah, dan itu semua membentuk kita yang sekarang ada mungkin trauma ataupun ketakutan-ketakutan tertentu. Nah, aku rasa aku juga begitu. Nah, cuman menurutku dalam hidupku yang paling kena waktu aku masuk SMP. Ya kenapa Jadi, tuh? jadi kan orang tuaku ini pindah-pindah dinasnya. Nah, terus waktu baru mau lulus SD itu 2018 pas bertepatan papaku itu pindah dari kota Palu ke Luwuk dan juga di situ menurutku sangat apa ya cukup kacau kehidupanku karena waktu pas papaku pindah itu segempa Palu. Terus ternyata setelah gempa belum belum baik-baik saja kehidupan mamaku dan adikku juga ikut pindah. Dan waktu pindah itu tepat 1 minggu sebelum masuk asrama. Nah, jadi orang-orang waktu hari masuk asrama pertama itu semua diantar orang tuanya, ada papanya, ada mamanya, kakak adik. Terus itu sampai diantar ke kamar, diangkatkan barang-barangnya, dibantu atur di lemari. Nah, itu menurutku sangat-sangat hari yang menyedihkan. Karena
di saat orang-orang semua diantar sama orang tua, aku malah diantar sama tetangga. Itu menurutku sangat apa ya? Menurutku kehilangan yang sangat-sangat sakit menurutku seperti itu. Ya. Itu salah satu momen pertama kalinya kayak gitu ya. Nah, Ya, mungkin pertanyaan selanjutnya ini terkait momen kecil ya, Kak ya. Momen kecil, mm, salah satu momen kecil yang menjadi titik awal runtuhnya perasaan Kak Zaskia selain dari pengalaman pas waktu pertama kali masuk asrama tadi. runtuh. Menurutku hal yang juga buat perasaanku runtuh itu adalah ketika kita kan berpisah. Nah, itu waktu, jarak, itu semua membuat masalah-masalah itu jadi susah dihadapi. Jadi terjadi miskomunikasi, terus juga pasti banyak perdebatan-perdebatan, terus juga pasti ada juga campur dari rindu. Tuh. Nah, itu hal-hal kecil yang menurutku membuat perasaanku itu semakin sakit terkadang. Gitu. Oke, ini lebih sentimen lagi nih ya Kak Zaskia. Kita bahas tentang pengalaman pribadi yang mungkin Kak Zaskia bisa bagi pembelajarannya kepada Nosa dan teman-teman pendengar podcast Kata Loka. Kalau kita berbicara tentang hubungan ya Kak Zaskia, hubungan itu entah itu antara kita dengan keluarga inti kita, terus saudara-saudara kita, terus hubungan pertemanan, hubungan ya banyaklah hubungan-hubungan yang ada di dalam kehidupan manusia ini gitu. Nah, bagaimana awal hubungan yang kemudian berakhir dengan perasaan patah hati itu, Kak? Boleh pengalaman hubungan antar siapapun. Boleh hubungan antar siapapun. Ya, Hmm, ini aku punya punya pengalaman lain. Jadi, gimana tuh? ini juga salah satu kesalahanku. Kesalahanku waktu mau masuk SMA. Jadi, aku pernah masuk SMA cuman karena seseorang. Oke, I see. Gen Z sekali ya. Ya, jadi jadi dulu aku punya tetangga kita itu satu SMP. Jadi aku sudah kenal dia dari kecil, tapi kami belum pernah berinteraksi. Jadi cuma saling tahu, saling pas-pasan, tapi tidak pernah berinteraksi. Yang aku pernah berinteraksi sama orang tuanya. Aku dekatnya sama orang tuanya. Nah, kesalahanku adalah aku ikut masuk SMA yang sama cuma karena dia. Dan itu juga orang yang aku buatkan dalam buku series Takdir Semesta. Ini bukunya. Nah, orang yang aku apa ya? Orang yang aku abadikan itu dia. Jadi kalau di buku ini aku panggil dia Langit. Nah, jadi kisahnya itu apa ya? Aku masuk ke sekolah yang sama dengan dia. Kita tidak pernah berinteraksi. Terus aku malah cukup menghalu buatkan dia buku. Jadi buku ini terbit pas-pas aku masuk SMA. Pas-pas masih masa-masa ospek. Nah, buku ini lahir. Terus pas lahir, ternyata apa yang aku harapkan itu tidak sesuai dengan apa yang respon orang-orang. Jadi buku ini se- itu langsung booming ya. Waktu itu booming di sekolahku bahkan sampai sekolahku beli untuk perpustakaan. Tapi ternyata orang yang aku buatkan buku untuk pertama kalinya kami berinteraksi dan dia langsung bilang sudah cukup, dan itu cukup menampar ya karena aku sudah effort kita belajar untuk bisa masuk SMA itu, terus juga sudah mati-matian sudah menulis susah payah, tapi malah ditolak dari siapa tuh. Oke, ini sangat mendalam sekali ya. Mungkin teman-teman pendengar podcast Kata Loka ada yang pernah mengalami sebuah penolakan atau harapan yang justru tidak terwujud ya, Kak Zaskia ya. Nah, dari pengalaman tersebut, mungkin apa sih perasaan apa yang paling dominan setelah bisa jadi kehilangan atau penolakan itu, entah itu marah, sedih, kecewa atau gimana, atau bahkan hampa Kak Zaskia. Kalau aku waktu itu sebenarnya paling paling menengah itu malu karena itu posisinya kejadiannya itu di tengah keramaian dan Ya. semua orang dengar. Sebenarnya Wah. aku itu bukan yang kecewa bagaimana sekali karena aku tahu kami belum pernah berinteraksi bagaimana-bagaimana, cuman pernah berpapasan. Jadi untuk yang patah hati, kecewa itu tidak bagaimana, cuman malunya itu karena semua satu sekolah tahu. Bahkan guru-guru semua tahu. Gitu. Eh, itu apa saat itu nih ya, Kak Zaskia Hmm, banyak menyalahkan diri sendiri atau keadaan, Kak? iya, cukup cukup menyalahkan diriku
karena jadi si Langit ini orangnya itu pendiam, pemalu, introvert, akut lah. Nah, ternyata dia cukup tertekan dengan apa yang sudah aku lakukan dan dia sampai merusak barang-barang kesayangannya. Nah, pas tahu itu, aku cukup tertekan, menekan diriku karena kayak kenapa aku lakukan ini? Karena akibatnya kan dia malah menekan dirinya sendiri juga. Jadi kayak lebih baik aku tidak usah melakukan ini seterusnya gitu. Oke, oke. Speechless ya, no saya di sini ya. Nah, Ya. dari apa perasaan-perasaan yang Kak Zaskia rasakan ini ya. Gimana Mm-mm. sih Kak cara Kak Zaskia itu bisa merespon luka emosional di hari-hari pertama nih? Nah, ini biasanya kayak apa ya? Bahasa sekarang kan kayak galau, terus kayak Hmm. gimana ya cara untuk healing, menghilangkan atau merespon luka-luka yang ada gitu. Kalau menurutku, semua emosi itu perlu untuk diterima. Nah, jadi dari dulu, dari aku SMP itu punya kebiasaan. Jadi bagaimanapun perasaanku, itu aku bakal abadikan dalam tulisan. Nah, Oke. jadi dari dulu itu mau aku senang, sedih, overthinking, itu semuanya aku buatkan puisi. Nah, pas lagi patah hatinya itu, aku buat aku buat puisi tentang aku menyalahkan diri sendiri, kayak aku kelewat dengan si langit itu, tapi malah dia dia malah kayak menghindar. Nah, aku buatkan puisi tuh. Jadi waktu itu aku pernah pas-pasan dengan dia di masjid kan, di masjid sekolah. Terus ternyata dia malah langsung menghindar. Dia takut ketemu aku, kayak gitu. Aku tulis di. Nah, aku bahkan buat satu kumpulan yang isinya itu puisi-puisi waktu aku lagi patah hatinya, kayak rasa menyesal tuh. Dan ya, karena aku sudah menerima, terus juga aku buat sebuah pelampiasan dalam tulisan, jadi rasanya patah hati itu tidak begitu berat tuh. Oke, apa Kak Zaskia ini nggak waktu itu pernah atau sempat menyangkal rasa sakit tersebut Kak? Kalau aku tidak sih, karena aku terima-terima aja kalau memang ya aku salah, atau juga itu sakit, tapi ya udah nggak apa-apa. Yap, Gitu kan juga itu proses pendewasaan ya kan. betul. Nah, pas waktu hal itu terjadi ya, apa sih sebenarnya yang paling sulit Kakak lepaskan nih? Orangnya kah, kenangannya, atau harapan yang mungkin eh, menurut Kak Zaskia tidak akan terwujud di kemudian hari juga gitu, karena adanya penolakan atau rasa sakit hati yang kemarin. Sebenarnya menurutku yang susah itu adalah harapannya. Nah, jadi teman-teman, ya apalagi kalau sudah baca buku Sedih Sakit Semesta ini, jadi sebenarnya aku punya juga novel, tapi aku udah selesaikan. Nah, jadi aku tulis novel. Jadi sebelum buku Sedih Sakit Semesta ini lahir, sebenarnya sudah ada novel. Nah, novelnya itu bercerita tentang seorang yang dia mau confess, tapi lewat jalur dia buatin buku. Judulnya itu Sedih Sakit Semesta. Alasannya, karena dia mau orang itu jadi bagian dari irisan takdir yang telah diatur oleh semesta. Seperti itu sebenarnya rencananya. Nah, tapi sayangnya kan setelah bukunya ada, malah dapat penolakan ya. Seperti itu. Jadi, apa yang sudah aku planning, kayak, oh, aku bakal kasih ini waktu dia ulang tahun. Malah batal semua. Gitu. Oke. Apa sih Kak Zaskia mulai menyadari ya ini kan tadi sudah sempat disinggung sama Kak Zaskia ini adalah proses pendewasaan, proses Ya. penerimaan hal-hal yang tidak bisa kita kontrol kan ya seperti itu. Kapan nih Kak Zaskia menyadari bahwa luka itu perlu dirawat Kak bukan dihindari. Oke, menyadari luka perlu dirawat, bukan dihindari. Sebenarnya, menurutku, semua hal di dunia ini, ataupun semua kita berhubungan ya, hubungan antar pribadi itu, pasti bakal ada konflik. Dan itu bukanlah hal yang perlu dihindari. Nah, justru kalau semakin kita menghindari, justru semakin besar konflik yang akan terjadi. Nah, gitu juga itu kalau antar pribadi kan. Nah, gitu juga dengan intra pribadinya kita dalam dirinya kita. Semakin kita menghindari suatu masalah, bukannya betulan betulan hilang masalahnya, justru semakin besar karena dia bakal bertumpuk bertumpuk bertumpuk. Nah, maka dari itu kita perlu untuk merawat merawat masalah-masalah itu, merawat apa yang ada daripada kita menghindar, mending kita terima, kita rawat, kita bedah. Oh, ini seperti ini, kita sudah lakukan kesalahan ini. Kita perlu melakukan ini, solusinya ini, atau untuk biar masalahnya terminimalisir, kita bisa prediksi, oh, biar tidak terjadi hal ini, kita perlu melakukan hal ini. Seperti itu. Itu juga masuk dalam merawat diri menurutku. Ya. Oke.
eh apa sih sebenarnya kan Kak Zaskia bilang untuk menyembuhkan diri sendiri kan kayak menulis kayak gitu kan Hmm. ya Kak ya. Mungkin pendengar kita nih gimana ya caranya gitu pas waktu fase-fase galau, fase-fase sakit hati, fase-fase tidak percaya sama diri sendiri itu bisa direalisasikan dalam bentuk karya kayak itu kan kebanyakan kalau udah memiliki perasaan yang sakit ya Kak ya, memiliki perasaan yang eh, dunia nih nggak adil deh itu deh buat aku kayak gitu perasaannya kan ya. Nah Hmm. itu kayak menjadi tubuh atau pikiran itu merasa malas kayak gitu kan Kak Zaskia. Nah mungkin Kak Zaskia nih bisa memberikan tips kepada kita semua gimana sih caranya bisa merealisasikan rasa sakitnya itu dalam bentuk karya, contohnya karya tulis ya yang sedang kita bahas Hmm. sekarang gitu. Kalau Gimana Kak? menurutku, caranya adalah cukup memaksakan diri. Jadi, aku percaya semua yang kita lakukan itu pasti ada bertabrakan dengan rasa malas. Mau apapun itu, bahkan bisa jadi waktu kita mau take video ini ya, itu kita malas juga, dalam hati malas. Cuman, ada rasa memaksakan diri untuk kita hadir dalam ruang Zoom ini untuk take videonya. Dan ya, gitu juga kalau kayak kita punya perasaan, pasti bertabrakan dengan rasa malas. Nah, caranya bagaimana supaya kita bisa merealisasikannya menjadi sesuatu adalah paksa dulu, paksa diri sendiri. Nah, kita melakukan self control, kita kita paksa pada diri kita kalau kayak tidak, kita tidak boleh seperti ini, kita harus action. Nah, kalau sudah memaksakan, nah baru deh kita mulai melampiaskannya. Kalau aku lebih menyarankan, kalau memang baru mau mencoba untuk melampiaskan perasaan itu, ambil kertas, ambil pulpen. Lebih baik seperti itu daripada mengetik. Nah, karena menurutku ya, dan pengalamanku itu, kalau kita menulis di kertas ataupun di buku, ketimbang kita mengetik itu, feel dan kejujuran itu beda. Terus juga kurang distraksi. Nah, makanya aku juga selama ini kalau menulis puisi ataupun menulis karya-karya lain itu kebanyakan lewat buku-buku diari. Nah, aku aku bahkan 1 bulan bisa 1 buku diari. Isinya puisi dan juga bagaimana keseharianku seperti itu. Oke, nah dari apa yang sudah Kak Zaskia bagi ya dari awal tadi, apa sih Kak hal terpenting yang bisa Kak Zaskia pelajari dari proses patah hati tadi? Menurutku hal terpenting yang aku pelajari adalah bagaimanapun juga kita akan menemui patah hati dan tidak bakal ada finishnya sampai kita mati. Karena semuanya itu pasti kita bakal bertemu dengan kecewa, kita bakal bertemu dengan penolakan, mau itu dalam hubungan romantis, keluarga, pertemanan, kerja, dan lain-lain. Bahkan kepada diri kita sendiri, bisa saja kita kecewa. Gitu. Dan jadi pembelajarannya adalah bagaimanapun juga, itu bukanlah hal yang dapat kita hindari. Justru kita perlu menghadapi penolakan, hati, dan lain-lain itu. Karena itu juga cara kita untuk mendewasakan diri sendiri. Seperti itu. Itu pembelajaran yang menurutku sangat penting. Tuh. Oke, oke teman-teman, sebelum kita lanjut ngobrol nih sama Kak Zaskia, ini Nosa akan membagikan sebuah video dan teman-teman bisa mendapatkan informasi lebih lanjut di video berikut. Jadi teman-teman jangan sampai kemana-mana, tunggu videonya sampai selesai dan nanti kita akan kembali berdiskusi lagi dengan Kak Zaskia. Oke teman-teman, selamat menonton. Kalau misal buku kamu dibajak, gimana? Udah capek-capek nulis, malah dipakai tanpa izin. Rugi banget kan? Mau ngurus haki tapi ribet dan makan waktu. Dengan paket terbit all-in-one, kami bantu buku kamu terbit lengkap dengan haki. Kami siap bantu urus ISBN, layout, editing, desain cover, sampai promosi dan penjualan marketplace. Sebagai penulis, kamu dapat free 15 eksemplar dan royalti 15%. Jangan sampai kelewatan promonya ya. Hubungi kami sekarang. Oke teman-teman, kembali lagi ya tentunya tetap bersama dengan saya host podcast Kata Loka, Ayuno saya teman-teman dan di sini episode kali ini bersama dengan penulis kita yaitu Kak Zaskia. Jadi kita mau lanjut ngobrol nih. Tadi sampai ke bagaimana pentingnya kita mempelajari patah hati itu dan bisa merawatnya sampai kita benar-benar sembuh untuk diri kita sendiri, teman-teman. Nah, mungkin Kak Zaskia boleh banget nih bagaimana sih pengalaman patah hati atau kehilangan yang kemarin itu bisa mengubah cara sudut pandang Kak Zaskia mengenai cinta atau diri sendiri nih? Oke, bagaimana patah hati itu bisa mengubah cara pandangku dalam menghadapi cinta ataupun diri sendiri. Nah, kalau dari aku ya, aku rasa
aku lebih ke arah gak mau ikut-ikutan. Berhentikan buat orang jadi alasan kita untuk mengambil sebuah keputusan. Misalnya kayak mau lanjut sekolah di mana atau mau ambil jurusan apa, itu stop. Karena ya kalau hanya pada akhirnya kalian tidak bersama ataupun pada akhirnya tidak happy ending lah. Nah, itu pasti bakal berat menjalaninya. Tuh, itu untuk aku pribadi. Terus kalau untuk aku menghadapi cinta ya, itu menurutku eh, ki- aku kemarin tuh cukup tinggi ya halunya. Nah, untuk yang sekarang aku lebih realistis. Terus juga berpikir kayak kenapa sih aku suka sama dia, terus apa benefitnya, terus apa yang akan aku dapatkan kalau aku melakukan ini, aku melakukan itu semua aku pertimbangkan seperti itu. Dan juga karena itu, aku malah memutuskan untuk buat buku lagi, tapi dengan orang yang berbeda. Judulnya itu Teruntuk Laut. Nah, di sana aku buat sebuah buku kumpulan puisi yang tentang hubungan ada siklusnya. Jadi, di sana itu aku bagi siklus hubungan tersebut ke dalam tiga. Jadi ada pagi, siang, dan senja. Jadi kalau pas pagi itu kayak kita baru kenalan sama orang, PDKT-PDKT, lucu-lucunya lah. Lucu-lucunya. Terus, ternyata pas menjelang siang, malah banyak masalah. Ada yang masalah tentang gak direstui orang tua, terus juga masalah ternyata ada yang kurang cocok, ada juga yang suka bohong-bohong, terus juga ada yang ternyata harus LDRan. Nah, terus di situlah kita diuji. Akan seperti apa sih kita ke depannya? Apakah akan berpisah atau jadi dewasa? Nah, di senja itu adalah bagian di mana sebuah hubungan itu sudah sampai ke titik pendewasaan, sudah sampai bisa menerima, terus juga bisa serius, sama-sama serius. Itu. Oke. Berbicara tentang bagaimana eh, Kak Zaskia ini bisa benar-benar melepaskan apa yang sudah terjadi yang kemarin ya Kak Ana. Ya, Eh, apakah menurut Kak Zaskia ini memaafkan itu berarti harus melupakan Kak? tidak. Justru semakin kita memelupakan, justru semakin susah untuk dia benar-benar pergi dari pikiran dan hati kita. Justru dengan kita menerima itu, maka kita akan secara sadar ataupun tidak sadar akan mulai berdamai, akan mulai apa ya, mulai mengikhlaskan secara apa ya, secara otomatis lah, pelan-pelan gitu. Jadi kalau kita menerima, pasti kita nanti akan mengikhlaskannya. Gitu. Jadi bukannya untuk melupakan, justru kita menerima. Dan itu jadi sebuah kenangan. Kayak, wah, dulu aku pernah melakukan ini, dulu aku bisa pernah seperti ini. Dan itu saja nanti jadi bahan tulisan ataupun jadi bahan cerita kan ke orang-orang. Atau nanti punya anak, kayak, mama dulu pernah begini loh, gitu. Oke, mungkin ada nggak yang ingin Kak Zaskia sampaikan kepada pendengar yang mungkin pernah merasakan atau sedang merasakan patah hati nih Kak? Kalau dari aku, kalau teman-teman lagi patah hati, apalagi kalau hal romansa seperti itu, aku sangat rekomendasikan baca bukuku, yaitu Teruntuk Laut, karena situ kita bahas tentang siklus hubungan dan juga aku buat lebih personal. Jadi teman-teman selain bisa memahami tentang siklus hubungan, bisa juga memahami bagaimana keputusan-keputusan yang setelah aku ambil, terus juga bagaimana aku menjalaninya, bagaimana aku menyelesaikannya. Jadi teman-teman bisa lihat dari point of view aku gitu. Jadi bisa dibilang untuk mendapat sudut pandang baru lah. Seperti itu. Dan juga kalau misalnya teman-teman lagi patah hati, lagi banyak yang dipendam, lagi banyak yang ada di pikiran dan di hati, mending lampiaskan ke dalam tulisan. Oke. Seperti itu. Gimana nih caranya teman-teman pendengar podcast Kata Loka bisa mendapatkan atau membaca bukunya Kak Zaskia nih? Tentunya melalui website resmi Detak Pustaka Toko, dan juga melalui All Shop ya kan, Kak. Tuh, All Shopnya Detak Pustaka. Oke, jadi teman-teman nih yang pengen banget baca tentang atau mau bertemu sama laut ya, atau Ya, sebelum bertemu sama laut, teman-teman pengen tahu nih gimana sih sosok langit di apa di POV-nya dari Kak Zaskia kayak gitu. Jadi teman-teman bisa banget langsung menghubungi nomor WA admin Data Pustaka atau teman-teman bisa mampir ke website Data Pustaka Toko atau marketplace kami itu ada di Shopee, ada di Tokopedia atau teman-teman yang malas banget mau baca buku fisik, maunya pakai e-book bisa di Google Playbook sama Gramedia Digital seperti itu. Nah, mungkin Kak Zaskia ada proyek baru Kak setelah melahirkan langit terus melahirkan laut. Apakah ada proyek baru setelah ini? ada. Ada. Aku lagi sementara buat novel nih. Oke. Jadi ini Boleh ini nggak Kak spoiler dikit novel ini tentang apa gitu? Jadi novel ini bercerita tentang seorang laki-laki, seorang laki-laki introvert yang dia itu pencinta pencinta drama Sia. Oh, Nah, dia bermimpi ingin menjadi salah satu pemain dari drama yang akan datang. Tapi ternyata
Di tengah-tengah mimpinya itu, yang juga dia karena malu, dia malah bertemu sama artis pemain drama yang sangat dia sukai. Gitu. Dan ternyata pertemuan dengan sang artis malah mengubah sudut pandangnya mengenai tentang mimpi tersebut. Jadi ternyata yang dia inginkan itu bukan memain sebuah drama, tapi nah jawabannya bakal ada dalam novel tersebut. Seperti Oke, itu. mantap sekali. Sebelumnya terima kasih ya untuk Kak Zaskia sudah mau berbagi pengalaman, berbagi tips untuk Nosa, untuk teman-teman pendengar podcast Kataloka kayak itu. Mungkin Ya. ada closing statement dari Kak Zaskia? Jadi teman-teman, untuk kalian yang mungkin lagi patah hati, cobalah untuk menerima perasaan tersebut. Terus kalau misalnya memang lagi banyak yang menumpuk dalam hati dan pikiran, cobalah untuk melampiaskannya dalam menulis. Gitu. Oke, oke, terima kasih untuk Kak Zaskia, terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menemani hingga akhir episode ini ya, yang sudah bertahan dari awal sampai akhir. Patah hati itu ya teman-teman memang tidak selalu selesai ketika cerita berakhir gitu. Kadang ia tinggal lebih lama mengajarkan kita hal-hal baru yang kita pahami setelah berani diam dan mendengarkan diri kita sendiri. Semoga percakapan di episode kali ini tidak membuat teman-teman merasa harus segera sembuh, tetapi justru mengingatkan bahwa setiap proses punya waktunya masing-masing. Tidak apa-apa jika teman-teman hari ini merasa hari-harinya sangat berat sekali gitu. Jika ada satu hal yang bisa teman-teman bawa pulang dari episode kali ini ya, semoga itu adalah keyakinan bahwa luka itu bisa dirawat dan teman-teman bisa eh, berproses untuk menyembuhkan atau merawat luka itu sendiri. Oke, terima kasih teman-teman udah hadir dari awal sampai akhir episode. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Jaga diri teman baik-baik ya. Kita akan sampai pada waktunya nanti. Saya Ayu Nosa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu baru saja mendengarkan podcast Kataloka dari penerbit Detak Pustaka. Follow media sosial kami dan jangan lewatkan episode seru lainnya setiap minggu. Sampai jumpa dan terus semangat berkarya.